Seorang pemulung yang tinggal di salah satu kamar kontrakan di Desa Tritunggal Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Tulang Bawang, meninggal dunia pada Senin siang. Korban seorang pria berusia 55 tahun. Korban sebelumnya dirawat di rumah sakit karena sakit paru-paru. Setelah hasil tes swab keluar, almarhum kemudian dinyatakan positif COVID-19. Tim medis kemudian memakamkan almarhum dengan menerapkan protokol kesehatan. Almarhum dimakamkan di TPU yang tidak jauh dari kamar kontrakannya. Kalau menurut sakitnya, kalau menurut diagnosa dokter itu paru. Tetapi kan di swab juga kemarin sore. Tapi swabnya setelah meninggal baru keluar swabnya, maksud saya. Nah, kalau kondisinya sangat memperhatikan, kondisi kehidupannya sehari-hari, untuk ekonominya sangat memperhatikan. Artinya dia ini kan sebagai pengemis gitu, sebagai pengemis, dan kita lah dari masyarakat yang membantu semuanya gitu. Untuk mencegah penularan COVID-19, tim Satgas COVID-19 dan aparat desa setempat kemudian menyemprotkan disinfektan di lingkungan rumah kontrakan pemulung yang meninggal karena positif COVID-19. Untuk tetangga yang pernah kontak dengan almarhum juga diminta melakukan isolasi mandiri. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Setelah beberapa wilayah telah melaksanakan terlebih dahulu, kini giliran para lansia dan guru di Tulang Bawang yang mengikuti vaksinasi COVID-19 tahap pertama pada Senin pagi. Para guru diwajibkan divaksin mengingat akan dimulainya kegiatan belajar mengajar tatap muka yang rencananya akan dimulai pada bulan Juli 2021. Antrian nomor 6. Vaksinasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat dan dibantu jajaran Polres Tulang Bawang. Vaksinasi serentak itu dilaksanakan di Puskesmas Tulang Bawang 1, Kecamatan Banjar Agung. Selain di Puskesmas, vaksinasi dilakukan dengan sistem jemput bola di sejumlah puskesmas kecamatan lain. Pihak Dinas Kesehatan setempat telah menyiapkan sebanyak 2.000 vaksin untuk guru dan lansia. Untuk saat ini kita siapkan sebanyak 2.500 vaksin dan ini tersebar di 18 puskesmas se-Kabupaten Tulang Bawang, dan saat ini secara serentak kita laksanakan lansia dan guru. Ini target kita sebelum proses belajar tatap muka, kita harus melakukan vaksin dulu terhadap semua guru yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Terkait dengan vaksin massa, kita sebagai Polres Tulang Bawang mendorong pemerintah daerah pelaksanaan vaksin massa terhadap tenaga pendidik dan lansia. Di hari pertama tercatat 700 guru dan lansia yang sudah divaksin tahap pertama. Interval vaksinasi kedua yakni 14 hari mendatang. Lansia dan guru menjadi prioritas vaksinasi karena rentan terpapar COVID-19. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kabupaten Lampung Utara rapat ketiga, masa sidang ketiga. Sidang paripurna DPRD dengan agenda pertanggungjawaban penggunaan anggaran 2020 oleh pihak Pemkab Lampung Utara dihujani interupsi sejumlah anggota DPRD pada Senin siang. Peserta sidang mempertanyakan penggunaan anggaran yang telah direncanakan namun tidak terrealisasi dan dituduh tidak tepat sasaran. Menurut peserta sidang paripurna, lebih dari 40 miliar rupiah anggaran APBD 2020 terpakai namun tidak berdampak pada masyarakat. Ini kalau 2021 sinkron sekali Pak, antara PJMD sama APBD sinkron sekali, tidak ada meseknya. Padahal kita sudah pernah dipotong COVID, anggaran bisa ditanggung masih sinkron, masih dibuat lagi seperti itu 2021. Pada paripurna ini, Bupati Lampung Utara Budi Utomo mengatakan anggaran APBD 2020 banyak dipangkas dan dialihkan untuk menangani pandemi COVID-19.
Pada 2021, pihak Pemkab Lampung Utara masih dilanda defisit anggaran dan berencana utang ke sejumlah bank daerah. Ya, memang barangnya sedikit dan tidak bisa menyentuh seluruh kebutuhan infrastruktur yang ada. Kita dalam pembangunan ke depan sedang berupaya dan sudah berjalan proses pinjaman pemulihan ekonomi nasional melalui PEN. Ini sedang berproses. Kemudian manakala ini memang lama prosesnya, ada solusi lain yang sudah saya tugaskan Sekda bersama PAPD untuk melakukan pinjaman sindikasi, baik itu kepada Bank Jabar bersama Bank Lampung. Taman Uri itu Taman Uri dalam mobil. Pemkab Lampung Utara saat ini sedang dilanda defisit anggaran. Hal tersebut terjadi setelah Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara ditangkap oleh KPK pada Oktober 2019 lalu. Pasca penangkapan itu, Pemkab Lampung Utara ternyata memiliki banyak hutang, termasuk kepada para kontraktor terkait proyek pembangunan di Lampung Utara yang belum dibayar. Ardio Habang melaporkan dari Lampung Utara. Sembilan anggota DPRD Lampung Selatan mangkir pada rapat paripurna dengan agenda penyampaian rancangan peraturan daerah atau Raperda, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD 2021. Berbagai alasan mereka tidak hadir pada paripurna, mulai dari sakit, izin, dan ada yang tidak ada keterangan tidak hadir atau alfa. Jumlah anggota DPRD keseluruhan 49 orang. Paripurna yang dihadiri 40 anggota DPRD ini melibatkan pihak eksekutif secara daring. Pada paripurna ini, pendapatan belanja daerah Lampung Selatan 2021 ditargetkan 2 triliun rupiah. Pendapatan itu didapat dari sektor bagi hasil pajak, pajak retribusi, pariwisata, BUMD. Pada paripurna ini, Ketua DPRD Lampung Selatan Hendri Rosandi juga memaparkan laporan penggunaan anggaran Pemkab Lampung Selatan 2020 telah disetujui oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK tanpa adanya temuan yang terindikasi merugikan negara. Maka Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah anggaran berakhir. Pada tahun 2021, ditargetkan penggunaan anggaran belanja akan fokus pada perbaikan infrastruktur jalan, sarana kesehatan, pendidikan, dan penataan wilayah permukiman pesisir. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Sini saya.